Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa oasis pada siang hari ini akan dituntun berdasarkan Mazmur pasal 132 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yair. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud, hamba-Mu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan ku berkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan ku kenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan ku kenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Berdasarkan Mazmur pasal 132 ini, kita mendapat pelajaran penting tentang relasi kita dengan Tuhan, seperti relasi yang dibangun antara Tuhan dengan Daud dan Daud dengan Tuhan. Jika kita ingin Tuhan terus hadir dalam kehidupan kita, maka setidaknya kita harus melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, kita harus memiliki komitmen untuk membangun relasi dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti Daud yang mengatakan demikian dalam Mazmur pasal 132 ayat 4 dan 5. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap
sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Yang kedua, kita harus mentaati kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, seperti dinyatakan dalam Mazmur pasal 132 ayat 11 dan 12. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan, kita harus peka terhadap keinginan hati Tuhan, dan pilihan utama tempat kita berelasi dengan Tuhan adalah hati kita. Mazmur pasal 132 ayat 14. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mazmur pasal 132 ayat 4 dan 5. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman Yang Maha Kuat dari Yakub. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami terus boleh membangun relasi dengan Engkau. Bahkan pada siang hari ini secara khusus kami datang kepadamu. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita berdoa. Mintalah Roh Tuhan menolong kita agar mengarahkan hati dan pikiran kita sampai kita sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan di tempat kediamannya.
Mazmur pasal 132 ayat 9 dan 10. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Mari dengan suara lembut, puji dan bersyukurlah kepada Tuhan yang telah membenarkan seluruh hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menguduskan kami. Terima kasih Engkau sudah melayakkan kami. Terima kasih Engkau sudah membenarkan kami, menghapus segala dosa kami. Oleh karena Yesus Kristus telah mengampuni dan telah menyalibkan segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita berdoa. Minta roh Tuhan untuk hidup terus di dalam kehidupan kita dan menolong kita agar kita terus hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Mazmur 132 ayat 11 dan 12. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, karena kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah, sebagai Tuhan yang tidak hanya punya kuasa, tetapi Engkau adalah Tuhan Allah yang setia kepada umat pilihannya. Sebagaimana Engkau begitu setia kepada Daud, memberkati Daud, begitu pula kepada kami umat-Mu, umat pilihan-Mu. Engkau memiliki kesetiaan yang tiada taranya. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu itu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita minta kepada Roh Tuhan untuk menolong kita
untuk hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Seperti Tuhan setia kepada kita, biarlah kita juga setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mazmur pasal 132 ayat 13 dan 14. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kehendak-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Mungkin itu berat, itu mungkin sesuatu yang sulit untuk kami lakukan. Tetapi jika kami mau konsisten untuk melakukannya, kami pasti mendapatkan kebaikan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap ketetapan-Mu, untuk setiap kehendak-Mu untuk kami lakukannya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa agar kita dapat menjaga hati kita, karena disitulah Tuhan memilih tempat kediaman kita. Kita menjaganya dengan kita hidup di dalam setiap kehendak-Nya, dalam setiap ketetapan-ketetapannya. Karena disitulah, di hati kitalah Tuhan bersemayam.
Mazmur pasal 132 ayat 15 dan 16. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Engkau menyediakan segala apa yang kami perlu. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk janji-Mu ini. Biarlah itu tergenapi dalam kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudaraku, kesempatan ini mari kita berdoa untuk segala kebutuhan-kebutuhan kita. Di dalam rumah tangga kita butuh keharmonisan, kedamaian, sehingga kehidupan rumah tangga kita berjalan dengan baik. Doakan juga pekerjaan yang saat ini sedang kita kerjakan. Doakan juga seluruh anggota keluarga kita. Kita juga berdoa untuk kondisi keuangan kita saat ini. Doakan juga kesehatan dan bahkan rencana-rencana kita di masa-masa yang akan datang. Biarlah itu kita serahkan kepada Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Mazmur pasal 132 ayat 17 dan 18. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap pembelaan-Mu. Biarlah pembelaan-Mu itu semakin hari semakin boleh kami rasakan, baik saat ini maupun masa-masa yang akan datang. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri, tetapi Engkau terus membela setiap apa yang harus kami hadapi di dalam kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudaraku, di penghujung doa oasis ini, mari kita berdoa. Mintalah agar Tuhan terus menopang hidup kita dan bahkan mengurapi kita, sehingga kita akan tetap mengalami kemenangan
demi kemenangan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur jika pada siang hari ini kami memiliki kesempatan berharga untuk kami datang kepadamu. Kami berdoa, kami membuka hati kami, bahkan seluruh kehidupan kami, tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Bapa, ajar kepada kami seperti Daud, agar kami memiliki komitmen untuk membangun relasi dengan Engkau ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami boleh hidup di dalam ketetapan-ketetapan-Mu, sampai Engkau mengenapi segala janji-janji-Mu, tidak hanya untuk kami, tetapi juga anak kami, bahkan anak-anak dari anak-anak kami. Engkau memberkati turun-temurun ya Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Pujian, hormat, syukur kami hanya bagi nama-Mu. Pada siang hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kota tercinta kami, di mana kami tinggal ya Bapa. Bapa, kalau Engkau menempatkan kami di kota kami saat ini, Bapa, Engkau punya rencana atas hidup kami. Biarlah Tuhan, kami berdoa untuk kota kami. Berikan kesejahteraan kepada kota kami. Roda perekonomian sedang berjalan, Engkau memberkati. Setiap usaha, setiap pekerjaan, perdagangan, atau usaha-usaha apapun juga Tuhan Engkau memberkati. Bapa, bahkan juga memberkati sekolah-sekolah di kota kami. Memberkati rumah sakit, memberkati tempat-tempat pelayanan masyarakat, pelayanan-pelayanan publik, biar itu berjalan dengan baik ya Tuhan. Bahkan Kau memberkati pemerintahan kota kami, supaya mereka melakukan setiap keputusan-keputusan itu memihak kepada rakyat. Bahkan Tuhan berpijak kepada keadilan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Terima kasih buat Indonesia tercinta. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah lahir pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin masa yang akan datang, seperti yang sudah digariskan oleh pemimpin kami, Pak Jokowi dan Ma'ruf. Amin ya Tuhan. Supaya mereka meneladani, mereka mengikuti komitmennya,
mengikuti bagaimana cara memimpinnya, bagaimana visi yang jauh ke depan sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang maju ya Tuhan. Jauhkan bangsa dan negara kami dari radikalisme, dari terorisme, dari bentuk-bentuk ancaman-ancaman apapun juga ya Tuhan, terutama ancaman-ancaman ideologi, supaya keamanan bangsa negara kami dapat terjalin secara kondusif dari hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Tuhan, terima kasih untuk bangsa dan negara kami. Berkati setiap pemerintah-pemerintah daerah, berkati TNI Polri, berkati para menteri, berkati pejabat-pejabat negara, supaya mereka sungguh-sungguh dijauhkan dari sifat tamak atau keinginan untuk korupsi ya Tuhan. Usik hati nurani mereka, supaya mereka berpijak terus kepada kebenaran. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati Indonesia ya Bapa, supaya Indonesia menjadi negara yang maju. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita kedangkan tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal yang sudah mati bagi kita dan menghapus segala dosa kita, memberkati kita dengan berkat-berkat yang berlimpah. Setiap apapun yang kita lakukan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada kita. Bapa memberkati kita, setiap lumbung-lumbung kita diberkati, usaha pekerjaan kita diberkati, usaha tangan kita diberkati. Bahkan Allah Roh Kudus akan menolong kita, menuntun kita hidup di dalam kebenaran, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Berkat kasih karunia itu bersama-sama dengan kita, hari ini, besok, dan selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.